Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama serta pemirsa Ikroma yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali dengan bulan yang penuh mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Pemirsa Ikroma yang dimuliakan oleh Allah, di sini perkenankanlah saya akan sedikit sharing dan kita sama-sama belajar tentang bagaimana seorang istri menjadi magnet rezeki bagi suaminya. Pemirsa Ikroma yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita telaah terlebih dahulu arti kata daripada rezeki itu sendiri. Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Di sini makanan termasuk rezeki, nafkah termasuk rezeki, waktu luang termasuk rezeki, peluang termasuk rezeki, dan bahkan sahabat itu pun termasuk ke dalam rezeki. Kemudian menurut Islam sendiri, rezeki itu adalah segala sesuatu yang didapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Ikroma yang dimuliakan oleh Allah, ketenangan dan saling kasih sayang di antara suami dan istri itu ternyata akan menarik rezeki dalam rumah tangga. Sebuah riset telah membuktikan ketika seorang suami dan istri itu sedang bertengkar, kemudian mereka saling berselisih pendapat, maka ternyata gelombang-gelombang elektromagnetik di antara keduanya akan melemah. Namun ketika mereka saling bermaafan, saling memuji, ternyata gelombang-gelombang tersebut menguat kembali. Sehingga apa? Sinyal-sinyal di antaranya pun akan menguat. Niat dan doa yang dipanjatkan bersama dengan kompak itu akan lebih cepat terkabul. Allah telah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 22, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Di sini para ulama sebagian berpendapat bahwa di antara rezeki kita itu ada yang dinamakan dengan rezeki harian. Dan rezeki itu akan turun kepada kita, akan kita dapatkan dengan sinyal-sinyal doa yang kita panjatkan. Pemirsa Ikroma yang dimuliakan Allah, Allah telah menciptakan bumi yang luas ini, dan kita wajib berusaha di dalamnya untuk menggapai rezeki-rezeki kita. Kemudian kita lanjut kepada surat Az-Zariyat ayat 23 yang artinya, "Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan." Inilah tadi, ternyata pikiran dan perasaan kita harus kita setting dengan baik. Sekali lagi, pada saat Allah mengatakan demi Tuhan langit dan bumi, maka ini adalah untuk semua manusia. Karena semua manusia Allah telah bekali, Allah telah setting badannya, kemudian Allah telah setting otaknya, Allah telah setting jantungnya yang sedemikian rupa. Yang berbeda itu hanyalah pada sinyal-sinyal yang ada pada dirinya. Karena itu semua tergantung kepada ibadah.
Dan sungguh yang dijanjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Kamu ucapkan di benak, itulah pikiran. Kamu ucapkan di tulisan, itulah komen-komen para netizen. Kamu ucapkan di kata-kata, kamu ucapkan di perasaan, nah itulah kerja kolbu. Jadi pada para pemirsa Ikroma yang dimuliakan Allah, marilah kita lebih bijak dalam mengkomeni sesuatu. Karena apa? Itu ternyata akan kembali kepada diri kita sendiri. Bikin status juga bikinlah yang baik-baik. Jangan kita bikin status isinya itu adalah galau, menyinggung seseorang, besok lagi galau. Nah, itulah yang terjadi pada hari-hari kita, maka akan diselimuti dengan kegalauan dan kegalauan. Maka bikin statuslah yang baik, karena sinyal kita membawa apa yang kita inginkan, membawa yang kita harapkan. Pemirsa Ikroma yang dimuliakan oleh Allah, maka jika kita tarik kesimpulan, untuk menarik rezeki itu perlu adanya satu, menegakkan ibadah, menjalankan ibadah. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat penting untuk menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya, karena Allah telah menyediakan banyak sekali pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua adalah berpikiran positif sebagai bentuk husnuzon kita. Kemudian yang ketiga adalah taubat, karena mungkin ada dosa di masa lalu yang kita belum sempat bertaubat di dalamnya, sehingga menghambat rezeki yang akan datang pada diri kita. Selanjutnya adalah syukur. Syukur ini adalah bagian yang sangat penting. Allah telah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang syukur akan nikmatku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu, dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Kemudian apalagi? Silaturahmi. Silaturahmi ini adalah harus kita jalin, terutama satu kepada kedua orang tua kita, kemudian kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita. Agar apa? Agar sinyal-sinyal di antara kita ini adalah semakin menguat, yang nantinya akan mudah terkabulnya doa-doa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah berbagi. Nah, berbagi di sini adalah termasuk berbagi ilmu, kemudian berbagi waktu, berbagi pikiran. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari telah disampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jadi di sini sedikit ilmu yang kita ketahui, yang kita punya, kita berusaha untuk menyampaikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Sungguh kedua orang tua kita itu sudah banyak berjasa dengan kita. Sedini mungkin kita pun harus mengajarkan kepada anak-anak kita agar mau berbakti dan bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Yaitu kompak dengan istri. Nah, kita harus saling kompak, karena suami dan istri itu adalah dua insan yang berbeda yang disatukan dalam ikatan pernikahan dalam satu rumah tangga. Untuk mencapai itu sungguh sulit sekali. Namun kita terus belajar, terus memahami, saling memahami pasangan kita, insya Allah kekompakan itu akan terwujud. Kemudian selanjutnya adalah menjaga makanan. Nah, di bulan Ramadan ini sungguh sangat membantu kita dalam menjaga asupan makanan yang kita makan. Serta waktunya pun telah ditentukan kapan saatnya berbuka, kapan saatnya sahur, dan sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian yang terakhir yaitu bekerja. Nah, tentu bekerja. Mengapa bekerja ada di poin terakhir? Untuk menggapai rezeki itu tadi. Coba kalau kita bayangkan bekerja saja tidak disertai ibadah, kemudian kita tidak syukur, kita tidak berprasangka baik, pikiran kita selalu negatif,
kemudian kita tidak bertaubat, kita tidak bersilaturahmi, tidak berbakti dengan orang tua, kemudian kita tidak kompak dengan pasangan kita, makanan yang kita makan tidak kita jaga, maka apa yang kita dapatkan? Kita di situ hanya lelah dan capek, dan sedikit sekali rezeki yang kita dapatkan. Pemirsa Ikroma yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua yang sudah bergelar sebagai istri, kita dapat kompak dengan suami kita, saling menyayangi, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga apa? Sinyal-sinyal kita akan semakin kuat, kekuatan doa kita akan semakin kuat, niat kita, doa kita yang kita panjatkan bersama-sama akan mudah terkabul. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.